Halo, halo guys, kita akan belajar bagaimana cara membuat link Google Meet, lalu kemudian nanti bagaimana membuatkan yang instan ataupun yang ada di Google Calendar, gitu ya. Mari kita mulai dulu dari yang instan. Mungkin saya share screen ya. Sepertinya kamera saya tidak berfungsi ya. Oke, jaringannya tidak stabil, jadi tidak kelihatan, tidak bisa buka videonya. Saya share screen buat Bapak Ibu. Ya. Yes. Ini adalah tampilan dari Google Meet yang saya setting untuk keperluan saya. Ya. Jadi ada beberapa perkuliahan seperti itu. Ini berlangsung sampai nanti Juli. Dan kalau bisa kelihatan, nah ini merupakan link yang saya buat hari ini. Saat ini ya, tutorial bagi PSP dalam pelatihan program Sekolah Penggerak 2022 gitu ya. Dan mari kita lihat bagaimana caranya kalau misalnya kita membuat link Google Meet ya yang instan gitu. Kalau kita butuh mendadak gitu, caranya sederhana saja. Diambil dari titik 9 di sini, lalu kemudian pilih icon Meet seperti icon ini handycam gitu ya. Nah, ini Meet kita ketikkan, klik maksud saya. Lalu kalau mau yang instan langsung saja di sini diketikkan. Misalnya kita mau pertemuan apa gitu ya. Misalnya rapat. Ini kalaupun kita tulis huruf besar semua nanti berubah jadi kecil semua juga gitu ya. Rapat tim. Begitu. Langsung pilih join. Setelah dipilih join, maka akan muncul seperti di layar ini. Ya. Untuk menghindari hal-hal yang tak terduga, matikan aja dulu audionya dan juga kameranya untuk mau join. Kenapa seperti itu? Ya kadang-kadang kita kondisi tidak siap, kamera hidup gitu. Nah, hal-hal yang privasi bisa terpublish gitu ya. Jadi baiknya matikan aja bagian audio dan juga bagian videonya. Lalu pilih join now. Nah, ini adalah posisi kita sudah join. Kalau misalnya kita mau membagi linknya, kita bagi link ini ke orang gitu ya. Nah, kita tinggal copy di sini linknya ini, gitu. Setelah itu share ke orang. Boleh share melalui WhatsApp gitu, atau share juga melalui kolom chat yang kita punya gitu ya. Kalau misalnya sudah ada peserta di dalam, minta tolong peserta yang share seperti itu. Ini adalah linknya, sederhana, langsung, cepat. Nah, ini juga akan menolong teman-teman untuk mengetahui kita pertemuan apa nih. Di sini sudah ada informasinya, rapat tim. Nah, pertanyaan berikutnya, gimana kalau tidak sengaja klik gitu ya, yang tadi itu informasi yang di sini tentang linknya. Informasi berikutnya ada di sini Bapak Ibu. Tinggal klik yang di browsernya ini, lalu kemudian pilih langsung copy. Ini nanti hasilnya sama dengan yang tadi gitu ya. Ini tinggal mereka masuk nanti ke sini, maka akan langsung terhubung ke Google Meet-nya kita gitu. Itu adalah cara pertama bagaimana membuat link Google Meet secara instan gitu. Nah, bagaimana kalau kita membutuhkan schedule, enggak saat ini Bu, tapi beberapa hari lagi. Nah, kita tinggal buka lagi Google Meet-nya kita ya. Buka Google Meet-nya, lalu kemudian pilih Meet tadi dari titik 9 ini, kita pilih icon Meet. Setelah itu kita pilih New Meeting di sini, klik di sini, maka akan ada pilihan create meeting for later. Kita membuat meeting untuk nanti gitu ya, atau start instant meeting yang seperti tadi kita buat, atau mau schedule in Google Calendar. Nah, kita bikin yang schedule in Google Calendar. Tujuannya apa? Selain membuat kita bisa
dapat notifikasi, pengingat dari Google Calendar, juga menolong kita untuk membuat penamaan dari link pertemuan kita itu. Sebagai contoh, di sudut kanan di sini, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa kelas ya, yang sedang berlangsung, kelas asistensi gitu, lalu kuliah manajemen, lalu kuliah portofolio. Ini adalah jadwal saya di hari ini gitu. Nah, ini bisa mengingat ketika diklik ini, maka akan diarahkan ke link tadi. Saya kasih contohnya ya, ke link ini maksud saya, ke link dari yang sudah saya persiapkan untuk perkuliahan ini. Nah, coba kita lihat. Lalu kemudian pilih, ingat tadi pastikan off dulu ya. Off suara dan off videonya, mengantisipasi terjadinya hal-hal privasi. Nah, ini kalau diperhatikan di sini kan ada namanya nih, kuliah manajemen portofolio dan investasi. Jadi artinya kita bisa lihat kita sedang di link mana gitu. Ini menolong kita kalau kita menggunakan Google Calendar gitu ya. Jadi sangat sederhana dan juga menolong kita gitu ya. Ini saya keluar dulu. Ya. Nanti akan bisa join lagi di ini gitu ya. Di link tersebut. Jadi akan muncul ini gitu. Mulai dari jam 4 sudah dibuka gitu ya. Nah, kita mulai dari schedule in Google Calendar. Kita akan bikin link melalui Google Calendar. Nah, ini kelebihannya tadi saya katakan, kita bisa membuat judul dari pertemuan kita. Misalnya pertemuan kita itu apa? Pelatihan program sekolah penggerak bagi guru dan kepala sekolah misalnya ya. Kita ketikkan judulnya di sini. Gitu. Kapan? Misal besok ya, kita sinkronus besok. Mulai jam berapa? Kita ganti jamnya di sini, mulai jam berapa? Oh, pagi-pagi. Berarti pagi-pagi kita masuk di sini ya, jam berapa? Jam 7 gitu. Kita buka dari jam 7 pagi. Lalu kemudian kita tutup jam berapa? Sampai jam berapa? Ya, karena kita 4 JP gitu ya. Nah, mengantisipasi ada kemunduran, nah kita bisa masuk di 6 jam atau 6,5 jam lah. Gitu. Kapan berakhirnya? Di hari yang sama. Nah, bagaimana kalau misalnya kita buat setiap hari Bu? Ya nggak apa-apa, langsung aja klik di sini mau setiap hari. Gitu ya. Artinya setiap hari akan dibuka, mau daily ya silakan. Maka setiap hari akan ada reportnya ya. Kita bisa gunakan link ini berkali-kali. Gitu. Tapi kalau mau kita spesifik seperti tadi boleh. Tujuannya apa kalau spesifik? Ketika kita copy paste linknya tadi, peserta akan bisa melihat dimulai jam berapa dan berakhir jam berapa. Gitu ya. Nah, lalu setelah itu kita perhatikan di bagian berikutnya. Ini adalah bagian dari join with Google Meet. Kalau mau langsung kita join sudah jadi ya, sudah bisa. Mau copy untuk linknya langsung bisa di sini. Atau mau kita detail, ya boleh juga di sini. Yang kita lihat apa saja linknya dia. Kalau mau by phone ya, gitu boleh. Nah, ini kalau mau disematkan ke link, nah ini yang di copy. Karena kalau kita mau sematkan ke LMS gitu maksud saya, link ini yang akan kita copy. Hanya boleh linknya, informasinya akan berbeda gitu ya. Apa sih perbedaannya? Saya akan tunjukkan. Saya coba bukakan dulu ya Google dokumen buat Bapak Ibu supaya bisa dilihat perbedaannya kalau kita copy gitu. Ya. Jadi kalau tadi saya copy di bagian bawah ya, ini tadi ya. Saya copy yang ini, maka ini cukup hanya linknya saja. Ya. Jadi hanya linknya aja yang dikopikan. Kalau linknya saja yang dikopikan, maka ini langsung bisa disematkan di LMS. Ya, ini dia ya. Ini langsung disematkan di LMS. Tapi kalau misalnya kita mau lengkap informasinya, klik di sini.
copy conference info. Kalau kita klik ada tulisan copy conference info. Maka perbedaannya di mana? Perbedaannya akan tampil seperti ini. Ya, ini dia. Akan ada pelatihan apa gitu, nama trainingnya, lalu kemudian kapan berlangsung, lalu infonya seperti apa, PIN kalau dibutuhkan PIN masuk. Nah ini perbedaannya. Kalau tadi yang mau kita sematkan di LMS cukup ini saja, ya, cukup bagian ini. Kalau mau simpan dulu di WhatsApp silahkan gitu, cukup bagian ini aja di copy, lalu kita paste gitu. Inilah yang akan kita sematkan ke LMS gitu ya. Nah, kita kembali ke sini. Ini saya keluar dulu ini ya. Ini tadi yang instan rapat tim ya. Oke. Nah, kita kembali ke settingan kita tadi di pelatihan PSP-nya gitu. Oke. Nah, seperti tadi saya katakan, kita akan membuat link Google Class, link Google Meet-nya, ini kebiasaan Google Classroom ini. Nah, pertama kita ketikkan dulu judulnya di sini, ya. Gimana caranya? Bapak Ibu sudah tahu tadi ya, dari sini kita klik ya, schedule in Google Calendar. Setelah kita klik ini, maka kita akan masuk di laman ini, ya. Ketikkan judulnya, pelatihan PSP bagi guru dan kepala sekolah, lalu pilih tanggalnya, ya, tanggal 24 gitu, jam 7 sampai jam 1.30 siang gitu ya. Kalau mau setiap hari mau dipakai link ini sampai kita selesai pelatihan PSP boleh gitu ya. Atau sampai selesai 1 semester kita kuliah ya boleh juga. Linknya boleh dipakai berulang-ulang gitu ya. Nah, terus kalau tadi kita mau sematkan di LMS, cukup ambil linknya saja, khusus link. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika di enter langsung bisa masuk. Saat di enter langsung bisa masuk gitu ya. Terus kemudian kalau mau info lengkapnya kita klik yang tanda segi 4 tadi gitu ya. Ini tentang informasi. Ini copy conference info gitu. Nah, di sini ada settingannya kalau kita mau setting gitu ya. Mau setting-setting terkait dengan apa aturan di dalam pertemuan kita itu gitu ya. Biasanya sudah sesuai jadi tidak perlu diedit-edit gitu. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah mau dikasih notifikasi untuk kita ya boleh 10 menit sebelum mengingatkan. Mau kasih warna apa? Supaya warna-warni yang nggak sama dengan semuanya karena saya banyak gitu, ya saya kasih warna orange. Oke, bagi Bapak Ibu yang sudah punya email dari peserta gitu, boleh diklik di sini masing-masing nama pesertanya siapa. Tinggal dimasukkan gitu ya. Maka mereka akan bisa masuk tanpa kita invite gitu ya. Tanpa harus di-admit maksud saya. Lalu kita juga bisa menambahkan materi di sini. Hanya kita di LMS kan materi sudah lengkap ya, jadi kita tidak perlu lagi taruh di sini gitu. Setelah itu kita save di sini. Klik save di sini. Nah, sudah kita lihat di tanggal 24, event save katanya ya. Kita klik di tanggal 24, apakah sudah muncul yang kita bikin tadi? Maka ini sudah muncul ya, pelatihan PSP. Oh ini yang kemarin ya, yang untuk saya. Mari kita lihat yang tadi, kok sama orange ya, kompak orange. Nah ini yang tadi gitu ya, pelatihan PSP. Jadi sudah ada muncul di linknya kita. Nah ini dia Bapak Ibu, supaya lebih jelas ya. Pelatihan PSP bagi guru dan kepala sekolah, jam 7 sampai jam 1. Kita klik linknya. Klik di sini di Google Kalendernya, maka akan muncul juga informasi yang sama persis tadi.
mau seluruh informasi klik di segi 4 di sini atau mau hanya untuk linknya saja klik di sini. Gitu. Jadi nanti otomatis akan masuk ke link ini. Nah sekarang kita akan masuk ke LMS kita. Izinkan saya copy tadi ya, dari sini lebih mudah. Oke, saya close dulu. Ya, ini saya stop share. Saya akan masuk ke LMS ya. Ditunggu LMS-nya. Ya. Oke, saya akan share screen. Share screen saya pakai window ya. Share screen-nya window. Ya. Maka kita masuk di LMS. Coba diperhatikan di LMS kita yang mana yang mau kita akan sematkan. Misalnya materi kurikulum. Kita akan menyematkan di materi kurikulum. Lalu kemudian ada, oh ini sudah selesai. Besok itu adalah penyusunan kurikulum operasional gitu ya. Nah, maka kita klik di sini, tapi sebelum kita masuk ke diklik penyusunan kurikulum operasional, coba diperhatikan di sini ada run editing on. Buat saya tidak perlu run editing on, tak perlu klik ini karena kita hanya menyematkan linknya saja. Tapi bagi Bapak Ibu yang merasa lebih nyaman untuk klik sama aja, jadi sama-sama berfungsi ya. Hanya saya khawatir kalau saya aktifkan ini, kadang-kadang kita salah klik, nah ada yang terhapus dari menu-menu yang sudah tersedia gitu. Jadi posisi saya off-kan run editingnya ini ya. Jadi kita lihat di bagian ini, kita klik tadi untuk sinkronusnya, yaitu penyusunan kurikulum operasional sekolah. Lalu kemudian kita lihat tanda di sini, Google Meet ini ya. Kita lihat di sini, kalau kita klik ini, maka kita akan diarahkan ke informasi yang tersedia gitu. Informasi yang tersedia di sini. Nah, ini kemarin saya sudah sematkan. Tanda bahwa kita sudah benar menyematkan adalah ketika di enter the room, maka akan masuk ke linknya kita. Tapi sebelumnya saya coba edit dulu ya. Caranya setelah kita pilih tadi tanda logonya tadi ya, maka di sini akan ada setting di sini. Kita klik edit setting. Spesial khusus untuk ini saja, topik ini. Perhatikan judul di atas jika sudah sama persis. Ya, sama persis gitu. Nah, ini dia. Nah, ini yang disebut dengan room URL-nya dia. Maka akan di copy paste di sini gitu ya. Tadi kita sudah copy, kita delete ini, kita paste. Maka ini adalah link yang baru gitu ya. Kalau sudah, kita pilih save and display di sini. Ya, berhubung karena saya sudah menyematkan linknya di sini, ini juga boleh dengan cara Ctrl Z. Jadi kembali ke semula. Nah, pilih save and display. Kalau kita pilih save and display, maka akan muncul seperti ini. Ya, saya coba save and display saja. Nah, ini akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kita berada di topik ini. Tapi kalau misalnya tadi kita edit, ya, edit setting, lalu kita sematkan linknya di sini tadi, blok, delete, baru copy paste gitu ya. Ini sorry. Ya, kita delete, lalu kita paste gitu. Contohnya ya. Nah, baru kita pilih save. Save and course gitu ya. Save and return to course. Nah, oh di sini tidak masuk tadi informasinya. Oke. Jadi save and return. So, oh ini kopinya kurang pas tadi ada terdelete.
Tunggu, saya copy ulang. Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu kalau misalnya kita itu ya, kalau misalnya kita masukkan lalu tidak terbaca, berarti mungkin waktu kita copy tadi ada yang kurang pas gitu. Ya. Atau ada kekurangan hurufnya, jadi dia nggak terbaca gitu. Nah, ini saya akan copy ulang, lalu saya paste. Ya, sudah. Setelah itu kita save and to course. Oke, jadi kalau disebut save and return to course, dia langsung arahkan kita ke total di sini semuanya. Nah, saran saya pilih aja save and display untuk melihat apakah sudah betul. Nah, untuk memastikan apakah link kita sudah bekerja di LMS atau tidak, Bapak Ibu kembali pilih tadi logo yang ada di sini ya. Klik di situ. Lalu enter the room. Apakah ini akan betul? Enter the room-nya masuk gitu. Apakah bekerja atau tidak gitu. Ingat tadi pesan saya, matikan dulu audio dan videonya, lalu minta bergabung. Ya, kalau diminta bergabung, tuh, ya berhubung karena ini untuk besok ya, dengan apa namanya email yang berbeda, maka dia membutuhkan persetujuan. Gitu. Tapi intinya ini linknya udah bekerja Bapak Ibu, ya sudah bekerja linknya. Jadi link yang kita sematkan tadi sudah bekerja. Dengan ini linknya ya. Seperti tadi saya katakan, kalau misalnya link tadi tidak bisa kita temukan di Google Calendar, kita juga bisa lihat ketika kita klik langsung akan muncul di sini informasinya. Ya, di off. Nah, jadi sudah selesai. Gitu. Nah, bagaimana kalau kita mau bikin board-nya, breakout room? Breakout room itu kalau misalnya kita membuat dari link utama gitu ya, seperti tadi di sini kita buka misalnya yang tadi sudah kita buat. Bentar. Nah, ini dia. Oke. Join. Ya. Bentar. Join. Apakah kelihatan? Oh, sorry. Lupa ya tadi belum offset. Ya. Tunggu. Ini tadi ya. Saya ulang saja. Dari sini tadi kita klik dari Google Calendar-nya tadi, lalu kita pilih join. Setelah kita pilih join, ingat tadi di close ya, audio dan videonya dulu di close. Lalu kemudian join now. Ya, setelah ini, setelah pilih join now, ya, di sini akan ada pilihan breakout room. Kita klik breakout room-nya. Mau di setting, pilih tanda itu. Berapa room yang mau dibuat? Misalnya 3 room. Maka akan ada 3 room di sini. Breakout room 1, breakout room 2, dan breakout room 3. Kalau misalnya kita hanya 3 kelompok saja, berarti cukup bikin 2. Karena satunya ada di main room-nya. Gitu ya. Berapa menit yang akan kita setting? Misalnya akhiri di waktu 30 menit. Setting. Setelah itu kalau misalnya kita klik shuffle, maka otomatis sistem akan memindahkan peserta kita itu acak. Dia akan memasukkan
acak. Kalau jumlahnya misalnya 10, dia akan masukkan di 3 kelompok ini 10 gitu ya, di 2 kelompok 10. Di main room-nya kita perlu namanya memindahkan. Bagaimana cara memindahkan peserta? Ini klik aja, akan muncul tanda ini panah segi 4 di sini. Baru pindahkan gitu, masuk di breakout room. Ini juga mengembalikan ke main room. Mau pindahkan ke breakout room tuh gitu ya. Jadi pindah-pindahkan aja namanya gitu. Jadi ketika kita buka open room, maka otomatis akan di-invite. Nah, ini kalau dia menggunakan main room untuk breakout room. Nah, gimana caranya kalau misalnya saya akan membuat breakout room dengan beberapa link gitu ya. Beberapa link. Solusinya adalah kita membuat link Google Meet menggunakan Google Calendar juga ya, supaya ada informasinya. Kita klik, baru kita buat satu di sini misalnya ini. Bentar ya. Bor 1 gitu ya. Tinggal kita ini perlu ganti warna, silahkan mau hijau terang boleh gitu. Kapan waktunya? Ingat tadi tanggal 24 gitu ya. Jam berapa? Dimulai dari pagi jam 7.30 misalnya, jam 7 aja deh. Sampai berapa jam? Kita bikin 6 jam gitu. Ya, di waktu yang sama. Sudah, klik link di sini. Informasi di sini ya. Klik ini. Oke, klik kanan baru pilih copy. Boleh save dulu. Iya, akan muncul bornya gitu ya. Akan muncul bor di tanggal 24, sorry. Masuk ke tanggal 24 dulu. Nah, ini akan muncul di sini. Diperhatikan ini. Bor 1 7.30. Kita klik di sini. Lalu pilih copy tadi di bawah sini. Lalu kita akan masukkan di LMS. Ini untuk 1. Lalu bikin 2 lagi gitu ya. Setelah itu kita akan masukkan ke ini LMS kita. Oke. Kita pergi ke LMS kita. Oh, sorry. LMS-nya bukan ini, guys. Saya stop share dulu window-nya, terus ya kita ke LMS-nya. Nah, kita akan masuk ke sini. Caranya gimana? Sama juga, kita klik di sini ya. Pilih ini, edit setting, lalu masukkan di deskripsi seperti ini. Masukkan bor 1 linknya, bor 2, bor 3, lalu bor 4. Kalian saya edit yang ini tadi ya, ditunggu supaya dia kembali ke ini, ke apa link yang sudah saya tetapkan gitu. Wait, di tanggal 24. Nah, jadi memang butuh dibuat satu-satu, tapi tidak tadi seperti tadi kan langsung ada di link URL-nya dia ya, tapi ini tidak. Kita masukkan di deskripsinya. Nah, bisa nggak di-recording semua? Bisa, nanti bisa di-recording semua ya. Kita tes, sudah bisa di-recording semua dalam browsing yang sama, bisa untuk recording semuanya. Gitu. Ini di main room ya, ini main room-nya sudah sama ya linknya ini ya, main room dengan di sini harusnya sama gitu. Di bornya kita bikin tadi link sendiri, bor 2 dan juga bor 3 karena akan dibagi dalam 3 kelompok gitu ya. Nah, waktunya jelas tadi ini ya, waktunya ini sesuai dengan waktu Indonesia Barat ini jam 8 gitu. Nah, terus kita pilih save and display. Maka akan jadi tara, ini dia akan ketahuan bornya kita ini semua. Jadi peserta bisa langsung klik di sini
Mau kembali ke room utama, cukup mereka enter aja enter room, atau mereka bisa pilih main room di sini. Jadi sama ya. Nah, gimana caranya untuk kita membuka roomnya gitu kan? Kita sudah punya linknya nih, linknya sudah ada. Kita akan buka roomnya. Solusinya adalah kita copy. Kalau saya sudah punya di agenda ya, jadi tinggal saya copy. Tapi mau copy dari LMS juga bisa, gitu ya. Saya akan tunjukkan caranya satu persatu. Kita akan copy. Oke, wait. Bentar. Saya tutup dulu ininya ya, supaya tidak terlalu banyak. Oke. Saya akan share window. Iya, ini dia. Oke, tadi kita sudah copy linknya ya. Jadi kita buat sini, klik di bagian browsingnya gitu ya, alamat browsingnya, lalu kemudian enter. Nah, yang satu ingat selalu off audio dan kameranya. Nah, ini sudah terhubung yang satu. Lalu kita ambil lagi link yang kedua. Link kedua untuk board 2. Gitu. Link 2, board 2. Ini dia, sudah enter. Hal yang sama. Ya, ini ingat kembali harus off ya. Joy. Nah, ini sudah dua nih, dua board ini. Kan tadi saya 3, tapi saya praktekkan hari ini 2 aja. Nah, kalau ada di sini pesertanya, nah coba diperhatikan akan menolong kita. Ini kelebihan dari Google Calendar-nya ya. Akan muncul di sini nama judul dari pertemuan kita gitu. Ini ruang kolaborasi kelompok 2 bersatu gitu ya. Lalu yang di sini adalah ruang kolaborasi kelompok 3 bor 2 gitu. Jadi ada informasinya, oh kelompok 3 di sini, kelompok 4 di bor 3 gitu ya. Nah, ini bisa direkam, padahal tadi kan posisi ketika saya berbicara ini sedang posisi direkam juga. Nah, di browsing yang sama dengan akun yang sama, ini ya akunnya sama, browsing yang sama. Nah, ini saya akan merecording gitu. Tes recording, bisa nggak? Bisa, ya. Ini di recording. Tuh. Sama, yang ini juga recording. Sampai berapa bisa? Banyak, semampu ini laptopnya. Kalau laptopnya bagus ya dia bisa banyak gitu ya. Nah, ini sudah recording di board satunya gitu. Di sini juga udah recording untuk board 2-nya. Jadi mereka bisa berinteraksi dan kita masing-masing bisa rekam. Sedangkan tadi kelemahannya kalau misalnya kita membuka breakout room di sini, ya, breakout room dari sini, kita hanya bisa recording di main room saja. Sedangkan di breakout room 1 dan seterusnya itu nggak bisa kita recording. Dengan menggunakan cara ini kita akan bisa recording. Begitu. Nah, kira-kira itu saran dari saya. Terima kasih. Kalau masih ada nanti yang mau ditanyakan, boleh disampaikan di japri ke saya atau langsung komentar di videonya. Saya tutup dulu. Ingat selalu untuk mengakhiri pertemuan, klik dulu stop recording-nya. Setelah diklik stop recording, itu ya. Ini klik di sini lalu pilih end the call for everyone. Tapi kalau kita misalnya masih mau diskusi nanti, nggak usah end. Pilih aja just let the call. Gitu ya. Karena saya mau mengakhiri semua pertemuannya ya, saya end the call for everyone. Sama juga di sini. End the call for everyone. Ya, setelah selesai tutup browsingnya supaya memudahkan kita, laptop kita kerjanya nggak berat gitu. Oke, sampai di sini.
kita sudah belajar bagaimana cara membuat link dan juga membuat board-nya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana membuat link Google Meet dengan Google Classroom gitu ya. Satu kali saya akan buat ya di sini. Pertama, langkah pertama sama, kita akan masuk tadi di window yang kita buka. Jadi ini saya punya dua window dengan akun yang sama ya. Caranya klik dari titik 9, pilih Google Meet. Lalu setelah pilih Google Meet, ingat, klik di New Meeting. Tujuannya apa? Kita akan membuat schedule in Google Calendar. Supaya apa? Supaya bisa memudahkan kita mendeteksi link apa ini. Misalnya, saya akan klik ya. Lalu kemudian kita akan ambil gitu linknya. Misalnya apa nih? Training misalnya ya. Training saja. Kita ambil dengan training saja. Time-nya kapan? Dari tanggal 24 Mei setiap jam, misalnya jam berapa ya? Setiap jam 1 siang sampai jam 4 misalnya, berarti 3 jam. Sampai di bulan berapa? Misalnya kita mau training sampai bulan 1 bulan, berarti berakhir di 24 Juni. Gitu. Ya, lalu kemudian kasih tandanya, kita mau kasih warna apa nih? Kuning supaya cerah. Lalu copy di sini linknya. Setelah itu save. Nah, ketika kita sudah save akan muncul seperti ini. Mari kita periksa di tanggal 24 apakah sudah ada judulnya dengan apa training gitu ya. Training saja ada nggak ya? Mari kita lihat ke bawah warna kuning tadi kan. Jam 1 siang gitu. Berarti jam 1 siang ada di sini guys. Kita lihat warna kuning. Nah, ini ada nih training saja. Training saja. Ini dia ya, training saja. Nih, jadi sudah muncul training saja. Copy linknya, boleh copy. Oh kak, saya nggak suka namanya training saja. Bisa nggak saya ganti? Bisa. Tinggal klik di sini, edit. Jangan pakai training saja. Misalnya training cakap digital gitu ya. Cakap digital. Oke, kita save guys. Ya. Kita save. Apakah berubah di Google ininya? Kalender berubah. Ini kalau kita klik ini berubah. Training cakap digital. Aduh, warnanya sama banget Kak dengan yang lain. Kasih warna lain dong. Oh, boleh. Sangat boleh. Misalnya kita kasih warna ungu aja. Sudah. Nih, langsung dia sendiri ya warna ungu. Tak, training cakap digital. Nah, kita sudah punya link ini. Maka link inilah yang akan kita bagikan ke peserta kita. Caranya gimana? Misalnya saya buka, saya stop dulu ya. Saya akan buka Google Classroom-nya saya. Oke. Wait. Ini dia. Saya akan share untuk saya berbagi dengan Google Classroom. Ini guys. Oke. Jadi kita sudah ada di Google Classroom nih. Cara untuk membuat Google Classroom-nya gimana? Ya gampang aja, diketik aja di sini Google Classroom. Google Classroom. Oke. Klik akan muncul seperti ini, klik aja di sini Google Classroom. Nah,
mau dimulai secara gratis boleh, bagi yang mau daftar, kalau belum, kalau login. Saya sudah punya ya, jadi saya pilih login. Nah, ini kita buatkan dulu. Nah, ini adalah kelasnya saya. Ya, untuk Google Classroom ada beberapa mata kuliah yang saya pegang ya. Jadi caranya kita pilih salah satu aja dulu, misalnya di sini manajemen keuangan. Nah, akun kita ini sudah langsung terhubung dengan Google Meet. Nah, ini Google Classroom ini dia bekerja sama dengan Google Meet ya, karena memang produknya Google gitu. Jadi di sini sudah ada link yang langsung terhubung untuk mata kuliah ini. Kalau saya klik, maka akan masuk ke link ini, gitu ya. Link untuk keuangan, manajemen keuangan. Hello aja kalau seperti ini Bapak Ibu ya. Ini memang karena akunnya jarang saya gunakan untuk Google Meet, jadi dia minta persetujuan. Oke, hello saja. Notifikasi oke. Ya, gabung sekarang. Nah, sudah. Ini adalah yang untuk manajemen keuangan di sini. Kalau kita mau kelola, nah ini akan kelihatan nih. Ini dia kodenya, DUM FCKID-WHF. Sama enggak? Ini sama persis ya. Ini DUM FCG-WHF. Jadi sudah ada dari Google sendiri, sudah langsung menyediakan di Google Classroom-nya gitu. Nah, itu keuntungannya. Tapi kalau kita mau menggunakan akun lain gitu ya, mau menggunakan akun lain seperti tadi yang saya buat dari akun Belajar ID, ya tinggal kita klik di sini aja. Gitu. Kita klik di forumnya, lalu pilih informasinya, misalnya gitu ya, posting. Ini saya posting. Nah, ini training saja, maka masuk di sini. Ini yang copy paste pertama ya, training aja. Nah, jadi kita tinggal arahkan mahasiswa, silahkan klik di sini. Gitu. Maka mereka akan langsung klik di sini setiap kali pertemuan. Nah, ini karena contoh saja, saya hapus ya. Oke. Nah, ini yang digunakan di Google Classroom. Nah, apa-apa yang ada di Google Classroom ini sebenarnya mengelola kelas kita. Kalau kelas kita lebih dari 5 gitu ya, silahkan dikelola. Ini kelas saya cukup banyak ya. Karena sudah dipakai 3 tahun, itu bukan 3 tahun, 3 semester ini ya, akun ini untuk Google Classroom. Nah, forum ini tujuannya untuk kita berdiskusi di sini. Kalau ada informasi-informasi atau ada tugas, nah di sini. Sedangkan membuat tugas kelas ada di sini. Kita klik tugas kelasnya, lalu gampang saja kita buat di sini, klik yang tambah, buat, lalu pilih tugas. Ya, judulnya misalnya resume pertemuan 12, for example. Oke. Nah, ini sudah ada resume pertemuan 12. Lalu di sini ada petunjuknya. Misalnya kita bilang silahkan kumpul di sini. Ya, resume 12. Mau siapa yang dapat ini? Manajemen keuangan. Atau jangan sampai semuanya bisa resume pertemuan 12. Bisa aja, langsung klik aja. Kalau mau mereka semua ada resume. Karena saya biasanya jarang pakai yang kayak gini ya. Jadi pertemuan 12 gitu. Ya sudah, untuk pertemuan 12 itu ada namanya di sini, topiknya, topik mata kuliahnya apa gitu ya. Tapi karena kita mau uji tes di sini, ini 5 kelas. Semua 5 kelas ini pasti butuh resume pertemuan ke-12. Oke, klik aja centang di sini kalau mereka butuh itu. Nah, untuk edu matematika itu mereka sudah punya gitu ya. Nah, setelah itu siapa semuanya yang kena gitu ya, seluruh peserta yang ada di sini. Kapan batas waktunya, kita tentukan batas waktunya
minggu depan. Misalnya kita bikin tanggal 30 jam ini. Oke. Lalu topiknya apa? Topiknya copy aja dari sini. Mau bikin topik baru, copy sama persis gitu ya. Resume 12. Bikin buat topik. Copy paste. Jadi, lalu kalau kita mau buat rubriknya boleh. Rubrik ini akan menolong kita untuk memeriksa dengan tepat. Tinggal klik di bagian rubrik akan keluar otomatis nilai gitu ya. Mau diperiksa keasliannya boleh, pilih periksa plagiarismenya. Gitu. Oke, saya tidak butuh diperiksa jadi nggak usah. Lalu lampirkan di sini kalau misalnya ada tugasnya upload file, gitu ya. Cara meresum itu seperti apa gitu. Tinggal kita pilih. Misalnya filenya ini kewirausahaan. Ya sudah, diklik open. Maka akan terupload di sini. Jadi peserta akan bisa melihat gitu. Nah, ini contoh saja, jadi akan muncul di sini ya. Ini saya delete. Lalu pilih tugaskan. Maka seluruh kelas yang 5 kelas tadi itu akan mendapatkan tugas yang sama, resume 12. Ini ya, resume 12 untuk manajemen keuangan. Mari kita lihat kelas yang lain. Kelas edupreneurship. Apakah ada informasi resume 12? Ini. Ada ya, resume 12. Mari kita lihat di mata kuliah yang lain. Tugas kelas, klik di tugas kelas. Nah, dapat resume pertemuan 12. Artinya, semua kelas ini akan mendapat informasi yang sama, mendapatkan tugas yang sama sesuai anggotanya. Resume pertemuan 12. Kalau misalnya kita mau menambahkan topik khusus, ya tinggal ditambahkan, ganti nama di sini. Sini ya, ganti nama, tinggal tambahkan topik apa. Gitu. Atau kalau kita mau beri penjelasan khusus, pilih edit di sini. Maka akan muncul kembali seperti ini. Gitu. Ya. Nah, sudah selesai. Nah, bagaimana kalau kita mau lihat anggota peserta kita? Ini dia, kan kelihatan pesertanya. Ada berapa? 66 siswa pesertanya. Terus nilai mereka apakah ada? Kita lihat apakah sudah ada yang dinilai di kelas ini. Tuh. Ini nilainya belum terbaca, masih proses ya. Tugas mereka sudah banyak. Ini tidak ada nilai, tidak ada nilai. Gitu. Kenapa? Karena memang belum saya nilai. Gitu. Tapi ada yang sudah ada nilainya. Nah, ini tinggal di-download pada akhirnya bisa, semuanya bisa. Nah, bagaimana melihat tugas itu apakah peserta kerjakan atau tidak? Tinggal kita klik di bagian tugas mana. Contohnya saya kasih tes kecil ini. Ya, ini artinya di sini 49 orang sudah menyerahkan tugas ke saya. Tapi masih ada 17 orang yang tidak mengerjakannya. Jadi hanya ada 49 orang. Gitu. Cara melihatnya seperti itu. Cara memeriksanya ya tinggal diklik ini siapa yang menyerahkan. Maka akan muncul ini nama-nama yang menyerahkan. Kalau kita mau kasih nilai, maka akan muncul seperti ini. Klik, maka muncul hasil kerja mereka. Klik di bagian namanya tadi, di sini. Ini akan muncul berapa nilainya. Filenya akan otomatis terbaca seperti ini. Kita roll, kita baca. Nah, ini ada ketentuannya. Nomor 1, poinnya 10, dan seterusnya itu ada ketentuan. Jadi memang butuh ketelitian untuk memeriksa ini. Nah, kenapa dia 200 poinnya? Karena ada 2 pokok di sini yang akan dia kerjakan. Gitu ya. Ini artinya ada 2 nilai di sini. Yang mereka 1 kali mengerjakan mendapat nilai. Itu sampai di sini sudah jelas menghubungkan ya. Jadi tujuan dari Google Classroom ini adalah menolong kita untuk bisa mengakomodir tugas-tugas mahasiswa berkomunikasi juga dan memudahkan kita untuk menilai.
Di sini ada informasi untuk diperiksa. Ini pasti banyak ini. Ini banyak yang harus diperiksa gitu ya. Ada yang sudah menyerahkan, ini semua berarti sudah diberikan ya, tapi belum menyerahkan. Lalu kita lihat yang sudah menyerahkan. Ini contohnya ya. Karena memang tugas kelompok ya. Ini seperti ini asistensi. Masih 33 orang yang mengerjakan, 32 orang lainnya nggak mengerjakan. Misalnya kita print, lalu kita kasih tahu ke mereka. Ya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, boleh hubungi saya. Jadi jauh lagi. Terima kasih. Sampai jumpa dan salam sukses.